Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Naomi CGP Angkatan 8 dari SDN Sumur Batu 12 pagi akan melakukan aksi nyata coaching dengan teman sejawat dengan rekan saya Ibu Faizatun Rizkia, guru kelas 6 SDN Sumur Batu 12 pagi. Kenalkan ya. Perkenalkan. Iya, saya rekan dari Bu Naomi. Saya mengajar kelas 6 di SDN Sumur Batu 12 pagi. Selamat siang Bu Iis. Selamat siang Bu Naomi. Mohon maaf ya mengganggu waktunya istirahat hari ini ya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan saya kemarin kepada Ibu Iis bahwa saya akan melakukan supervisi akademik nanti di kelas Bu Iis. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan ada beberapa tahap dalam supervisi akademik ini. Yang pertama adalah pra-observasi yang hari ini kita laksanakan. Yang kedua nanti observasi ketika Ibu Iis nanti mengajar di kelas. Dan yang ketiga nanti adalah pasca observasi yang akan dilaksanakan nanti bersama dengan pendamping praktik sehari. Nah, untuk kali ini ya kita mulai saja ya Ibu ya untuk membersihkan waktu dari diskusi kita hari ini. Kira-kira harapan Bu Iis apa ya? Kita di pra-observasi ya Bu ya. Mungkin kita saya pribadi akan banyak persiapan yang dilakukan ya, karena memang sih kita biasa mengajar sehari-hari, tapi perbedaan kalau ada yang observasi pasti akan berbeda ya. Tapi di diskusi kita saat ini ya, saya harap semoga ada ide-ide baru yang muncul barangkali setelah kita berdiskusi, atau barangkali ada masukan-masukan dari Bu Nani sebagai guru penggerak kepada saya nanti supaya saya lebih siap dalam mengajarkan materi tersebut. Berarti intinya Bu Iis berharap dari diskusi kita hari ini nanti ada timbul ide-ide baru nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ya. Ya, kalau boleh tahu ini Ibu Iis mau menjelaskan materi tentang apa nanti di kelas? Kebetulan setelah PTS ini kita akan ada materi baru ya. Saya akan mengajarkan tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Itu juga pasti berkaitan erat dengan sehari-hari ya anak-anak di rumah. Iya, berarti komponen alat-alat listrik ya. Ya, berarti kalau boleh tahu tujuan ya yang ingin dicapai pada penyampaian materi kali ini kira-kira apa ya? Secara kognitif supaya mereka bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan mengetahui apa fungsinya, dan mereka di situ bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya sudah ada di lingkungan mereka, tapi barangkali mereka belum memahami. Ya, jadi agar tujuan pembelajaran ini tercapai ya, bisa tercapai pada saat kita mengajar ini, kira-kira strategi atau perencanaan apa saja yang sudah disiapkan? Sampai saat ini ya saya sudah menyusun RPP-nya, menyiapkan medianya, tapi mungkin belum menemukan strategi yang tepat juga atau metode yang tepat ketika nanti dilaksanakan di dalam kelas. Iya, berarti Bu Iis sudah mempersiapkan, tapi masih bingung nih kira-kira apalagi materi yang. Nah, menurut Bu Iis yang paling tepat itu untuk mengajarkan komponen-komponen listrik itu kepada anak-anak itu, menurut Bu Iis itu supaya anak-anak bisa itu seperti apa? Barangkali kita perlu mancing mereka dulu ya dengan tanya jawab dan ya metode inquiry ya. Paling tidak mereka pernah melihat ini apa, ada yang tahu gitu mungkin.
pasti di rumah mereka tuh ada yang namanya saklar, kabel gitu. Cuma mungkin secara paham tuh mereka belum, biar mereka menyebutkan dulu ya. Kemudian saya juga pengen memberikan video tentang pembelajaran ini, baru kita menyebutkan misalnya di dalam kelas ini ada apa saja yang termasuk komponen listrik dan sebagainya. Berarti ada beberapa metode ya, tadi ada tanya jawab, ada kemudian presentasi, Ya, dulu pembelajaran dulu, terus langsung nanti menganalisa lingkungan sekitar, dengan sekitar kelas. Ya berarti itu sudah sangat bagus sekali ya persiapan atau perencanaan yang sudah disiapkan. Nah sejauh ini ya yang kira-kira ini pembelajarannya untuk hari apa ya? Pekan depan setelah PTS selesai. Nah, untuk mempersiapkan pekan depan ini berarti ada seminggu lagi ya Bu Is. Nah kira-kira kalau diberikan level dari persiapannya dari 0 sampai 100 ya, kira-kira persiapan Bu Is itu udah sampai berapa persen? Persiapannya sekitar 70 kali ya. Karena jujur saya belum menyiapkan lembar kerja buat mereka. Idealnya menurut Bu Is untuk mengajarkan materi komponen alat-alat listrik ini berapa persen persiapannya? Minimal 80 sampai 80%. 80% ya. Supaya lancar kegiatan. Nanti tadi ada apa tadi yang akan dipersiapkan? LKPD gitu ya. Jadi mungkin LKPD-nya yang akan dipersiapkan. Nah, mengenai pendekatan yang kira-kira yang akan Bu Iis gunakan nanti di dalam pembelajaran ini. Yang pertama sih apa ya, pendekatan kontekstual ya. Kita akan menjelaskan kepada anak setelah mereka lihat secara langsung dan menyebutkan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari di rumah, di sekolah. Kemudian baru ke scientific supaya mereka menggali sendiri. Itu mungkin nanti lewat diskusi kelompok itu, atau setelah itu baru dipresentasikan. Jadi dari perencanaan pendekatan atau metode yang akan Iis gunakan, ya, kira-kira apa yang Iis harapkan kemampuan anak-anak ini pertama atau berkembang dengan pendekatan atau metode yang Iis rencanakan ini? Yang pertama dari sisi kognitif ya, mereka lebih paham ya, lebih bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik yang ada di sekitar mereka tuh apa saja dan fungsinya yang jelas. Yang kedua, mereka dari hasil diskusi itu kan mereka ada kegiatan yang mengutamakan sosial ya, diskusi kelompok sosialnya bagaimana, dan keberanian mereka untuk tampil nanti presentasi di depan kelas, lebih berkembang lagi. Jadi sesuai dengan pembelajaran sosial emosional sekarang ya. Jadi anak-anak itu memang harus dimaksimalkan bagaimana keterampilan mereka berrelasi atau berkolaborasi dengan teman-teman. Nah ini di dalam diskusi itu tentu saja ada pembagian diskusi ya. Ada anak-anak yang akan kita kelompok-kelompokkan di dalam diskusi. Nah kira-kira metode seperti apa yang akan digunakan untuk mengelompokkan siswa? Yang kita udah laksanakan itu mengelompokkan siswa berdasarkan hasil tes diagnostik. Nah, jadi nanti ada pembelajaran bagaimana mereka mengajarkan sesama temannya yang lebih paham, barangkali lebih memberi masukan ya dengan kalimat mereka yang mungkin sebaya ya, atau kita sebutnya tutor sebaya ya. Jadi yang itu dari hasil tes diagnostik mereka mungkin lebih cepat paham gitu, bisa mengajarkan temannya kurang atau agak lemah. Berarti itu dari prosesnya ya. Nah sekarang kalau dari penilaiannya, kira-kira penilaian jenisnya sebenarnya apa yang akan
digunakan nanti di dalam pembelajaran? Kalau dari sisi kognitifnya ya penilaiannya mungkin formatif ya, Ya, penilaian formatif, kemudian apa ya nanti presentasinya. presentasi, bisa hasil presentasi mereka per kelompok gitu aja. Gitu aja ya. Oke. Ya, sepertinya dari perbincangan kita hari ini sudah tergambar ya kira-kira apa yang akan kita Bu Iis tentunya yang akan disampaikan nanti di dalam kelas. Nah, dari perbincangan hari ini kira-kira ya untuk menambah ya kesiapan Bu Iis, ada nggak teman-teman lain yang akan Bu Iis ajak berdiskusi untuk tukar pendapat bagaimana mengajarkan materi ini? Terutama sih rekan partner paralel ya, saya kelas 6B barangkali saya akan mengajak diskusi Pak Lingga sebagai guru 6A, karena materi kita pasti nggak akan jauh beda. Mungkin medianya nanti juga bisa dipakai bergantian. Ya, berarti ini kalau saya simpulkan ya bahwa persiapan di sini sudah cukup matang ya, dari metodenya, pendekatannya, kira-kira penilaiannya mau seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan pada saat observasi nanti saya diizinkan untuk berada di dalam ya Bu Iis ya, Tentu untuk saja. melakukan observasi ya. Dan mohon masukannya, Iya, pastilah ada jadi kekurangannya. saya juga belajar dari pembicaraan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi bisa berjalan lancar Amin, ya. amin. Dan bagaimana rasanya perasaan Bu Iis ketika pembincangan tadi? Mungkin kesiapannya naik jadi berapa ya? 75% ya. Oke, Iya. iya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang sudah kita rencanakan atau yang Iis rencanakan nanti buat pembelajaran itu nanti bisa terlaksana semuanya ya, Iis ya. Terima kasih benar. Iya, terima kasih buat perbincangan hari ini ya. Sama-sama. Semangat untuk Bu Amin. Iis ya dalam memberikan pembelajaran. Siap. Dan sampai jumpa di jadwal observasi ya. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.